Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Husaini Fahmi dengan NPM akhir 028, Ilmu Kelautan kelas A, Universitas Pajajaran, angkatan tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurva fitting. Baik, sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan outline terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi kurva fitting, yaitu nantinya saya akan menjelaskan pengertian dari kurva fittingnya. Untuk yang kedua, ada rumus dari kurva fitting, di mana nanti saya akan menampilkan rumus dari kurva fitting itu sendiri. Yang ketiga, ada manfaat dari kurva fitting. Nanti saya akan memaparkan manfaat-manfaat dari kurva fitting. Terus yang terakhir atau yang keempat yaitu adalah contoh soalnya, di mana nanti saya akan menjelaskan proses untuk menemukan jawaban dalam suatu soal yang berkaitan dengan kurva fitting. Selanjutnya, yang pertama yaitu definisi kurva fitting. Kurva fitting merupakan salah satu metode dalam mengestimasi garis yang mewakili serangkaian titik data. Lalu, kurva fitting juga merupakan sebuah kurva dari rentetan titik, di mana kurva yang dihasilkan berupa persamaan linear ataupun non-linear. Lalu yang ketiga, yaitu proses membuat kurva fitting ini merupakan proses untuk membuat suatu kurva atau fungsi matematika yang bersesuaian dengan suatu data tertentu. Selanjutnya, materi kedua yaitu rumus kurva fitting. Rumus yang pertama yaitu mencari A1 sama dengan N dikali sigma X I atau XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Itu untuk rumus yang pertamanya. Rumus yang keduanya yaitu A0 sama dengan dalam kurung sigma X kuadrat dikali sigma Y dikurangi dalam kurung sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan, di mana N ini tuh merupakan jumlah data. Selanjutnya yaitu materi ketiga tentang manfaat kurva fitting. Di sini saya memiliki dua manfaat kurva fitting. Yang pertama, kurva fitting ini tuh memberikan gambaran secara matematis mengenai hubungan antara dua variabel yang diukur. Lalu untuk manfaat keduanya yaitu kurva fitting ini itu dapat digunakan untuk memprediksikan harga variabel independen, harga variabel dependen atau terikat di suatu titik dengan cara menginterpolasi di antara harga-harga terukur. Selanjutnya, yaitu ke materi terakhir, yaitu ada contoh soal yang berkaitan dengan kurva fitting. Diberikan data seperti yang ditunjukkan pada tabel, di mana di sini ada 10 data X dan 10 data Y. Maka setelah kita memiliki data seperti ini, selanjutnya dibuat tabel yang lain yang berupa di mana di dalamnya itu ada nomor, ada data X, data Y, data X kuadrat, dan data XY. Di mana untuk X-nya itu yang untuk nomor pertama yaitu -1, Y-nya 2,3, lalu X kuadratnya -1 dikuadratkan yaitu 1, dan XY-nya -1 dikali 2,3, yang mana hasilnya -2,3. Lalu di sini dan seterusnya sama seperti itu. Lalu di bagian sini ada jumlah keseluruhan, yaitu di mana untuk jumlah data X berjumlah 60, data Y 55,8, X kuadrat 550, dan XY 430,3.
Untuk pengerjaannya sendiri digunakan rumus yang tadi, yang 2 tadi. Selanjutnya, diketahui bahwa N-nya tadi itu ada 10 atau jumlah datanya ada 10, sigma X-nya sama dengan 60, sigma Y-nya 55,8, sigma X kuadratnya 550, dan sigma XY-nya 430,3. Maka jawabannya kita mencari A1 terlebih dahulu, di mana N-nya itu sama dengan 10 tadi dikali dalam kurung sigma XY, yaitu 10 dikali 430,3 dikurangi sigma X 60 dikali sigma Y, yaitu 55,8 per 10 dikali 550, yang mana merupakan sigma X kuadrat, dikurangi sigma X dikuadratkan, yaitu 60 dikuadratkan. Maka didapatkan hasilnya yaitu 955 per 1900. Maka disederhanakan kembali menjadi 0,5026. Maka di sini didapatkan data A1 yaitu 0,5026. Untuk A0-nya, di sini sigma X kuadrat yaitu 550 dikali dengan sigma Y yaitu 55,8 dikurangi sigma X 60 dikali dengan sigma XY yaitu 430,3 per jumlah data 10 dikali sigma X kuadrat yaitu 550 dikurangi sigma X dikuadratkan yaitu 60 dikuadratkan. Maka akan didapatkan hasilnya yaitu 4.872 per 1.900. Jika disederhanakan kembali menjadi 2,5642. Lalu selanjutnya langkah terakhir yaitu dengan membuat kurva. Di mana di sini juga dapat diketahui bahwa Y-nya sama dengan 0,5026X ditambah 2,5642. Didapatkan pula R kuadratnya yaitu 0,9951. Baik, untuk tutorial selanjutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kurvanya. Yang pertama, kita ke Microsoft Excel terlebih dahulu. Didapatkan di sini sudah sama ya datanya kayak yang tadi, ada 10 data. Cara pertama, langkah pertama kita blok saja. Kita blok saja data X dan data Y-nya secara keseluruhan, lalu mengklik insert, lalu memilih scatter. Nah, nanti di sini style kita ganti menjadi quick layout, terus memilih yang ke-9, layout 9. Maka akan didapatkan data seperti ini sama dengan yang tadi kita mengerjakan soal. Baik, segitu saja mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.